Ya udah pakai data storage aja deh. Minimumnya data storage. Ya. Berarti kan ketika memang kering banget kan berarti ya. Data storage aja, kebutuhan airnya nggak usah. Ada lagi? Luas industri, saya kan di das saya tuh nggak ada siarnya gitu kan Pak. Data Di kecamatan kalian itu, kecamatan tinjauan kalian itu ada industrinya nggak? Ada sih, cuman di luas SHP-nya tuh dia nggak ada bagian keterangan luas industrinya berapa. Oh, nggak ada ya? Ya. Boleh Kalau juga. untuk realnya sih di daerah situ ada kawasan industri, tapi di SHP-nya saya cari keterangan yang luas industrinya nggak ada Pak, dia adanya bangunan, pendidikan kayak gitu, pemukiman. Bangunan industri ada nggak? Nggak ada, adanya juga paling apa ya, tadi tuh PT kalau nggak salah Pak, tapi dia cuman pilar batas terus sama, tapi dia bukan dia tuh line doang gitu. Oh, bukan area juga ya? Iya. Ya udah deh, nggak usah deh kalau gitu. Kalau yang ada aja berarti. Oke Pak. Ada lagi? Tadi tuh apalagi sih ya tadi ya? Itu Pak mau nanya luasan lokasi waduk, tapi baterainya lagi keluar. Posisi dari Posisi luasan waduknya. waduknya. Ya. Nah, posisi waduknya ya tentu di paling hulu kalian dong. Titik tinjauan akhir kalian di mana? Yang di atas itu kan Pak, yang udah deket hilir itu kan? Yang di hilirnya apa yang di hulunya sih Pak? Harusnya. Kok di atas? Yang di hilir apa di hulu? Yang di hilir dong. Di hilir. Gini, gampangnya gini. Kalian kan mau bikin waduk, kalian kan das kalian nih, perumpamaan yang gampang ya. Anggapnya das kalian itu Citra Raya. Nah, Citra Raya kan punya gerbang depan dan gerbang paling belakang ujung kan ya. Belakang berarti arah Lego. Berarti bikin waduk kalian. Nah, itu titik hilir dan titik hulunya. Nah, berarti kalian bikin titik waduknya itu di gerbangnya. Berarti dibentuk poligon yang bawahnya itu ya Pak? Iya. Tapi saran saya intinya luasannya jangan sampai mengenai daerah area pemukiman ya. Berarti luas waduknya tuh cuman di area sungainya aja kan Pak? Iya. Oh ya, sama satu lagi, kalian itu juga walaupun kalian kalian walaupun kalian ngambil titik sembarang, kan kalian dapat nih luasannya, tapi tetap kalian harus mencari tingginya. Untuk dapat luasan, kalau untuk nyari kubikasi berarti harus dikalikan apa lagi dong? Kalikan tinggi kan? Nah, iya, sama aja. Sama aja dengan caranya kalian mencari luasan A, debit kebutuhan total dibagi sama tinggi. Sama kan? Iya. Nah, iya. Kita ngambil, nanti dijelasin aja, nanti di laporannya, pas kalian ngambil luasan waduknya, di situ dijelasin. Kita karena keterbatasan data, di mana data ketinggian waduk diambil berdasarkan berdasarkan pengamatan menggunakan Google, data sekunder menggunakan kata Google, atau menggunakan skema pemetaan ArcGIS gitu loh, pemetaan dengan ArcGIS. Jadi didapatkan data A berapa gitu, dijelasin aja.
Jadi untuk volume maksimumnya tetap permisalan aja ya Pak? Volume maksimumnya? Iya. Volume maksimumnya permisalan. Nah, untuk nyari tingginya gimana nanti? Luasan waduknya gimana? Kalau kalian misalnya minimum maksimumnya permisalan nih, anggap nih kebutuhan kalian 3 juta. Volume maksimumnya 3 meter kubik. 3.000, anggap 5.000 ya. 5.000 berarti kalian nganunya gimana nanti? Nyari luasannya, luasan waduknya. Kalau misalnya ngambil poligon langsung di ArcGIS, bukannya langsung udah dapat luasannya gitu ya Pak? Iya. Gimana? Tetap cari tinggi. Oh ya udah gini aja deh. Luasannya sesuaikan dengan ini, kubikasinya berapa nih totalnya nih? Kubikasinya kalian kebutuhan airnya berapa nih kira-kira? Maksimumnya untuk semuanya. Pak, tapi kalau ketinggian waduk tuh sama kayak ketinggian pembuatan bendung nggak sih Pak? Iya. Berarti dia ada kayak misalnya tinggi pembendungannya berapa, nah dari tinggi pembendungan sama ketinggian muka air di hulu, kayak gitu mungkin maksudnya ya Pak? Iya, iya. Berarti tinggi waduknya berapa, ketinggian air di hulunya tuh ngelewati Elevasi tertinggi kalian berapa yang di hilir? Oh, elevasinya yang di hilir. Di hulu, sorry. Kebalik saya, sorry, di hulu. Berarti yang dicari itu cuma tinggi muka air di hulunya aja, Pak? Iya. Oh ya, tapi ingat ya, kalau yang di situ itu kan kalian itu bikin 3.000 meter kubik itu 3.000 tuh bukan 3.000 ya, 3.000 juta ya. Maksudnya jadi dikali sama pangkat 10 lagi, Pak. iya, 3.000 pangkat 10 kan. Coba kalian lihat di bukunya itu kan ada tuh kalau nggak salah ya, di keterangan di depan itu kan ada tuh 3.000 juta meter kubik. Ya nggak? Tapi Iya, itu bukannya untuk satuan yang di kolomnya ya, Pak? Hah? Bukannya untuk satuan di kolomnya. Maksudnya satuan di kolomnya? Iya, kalau misalnya yang volume maksimum itu cuma 3.000 meter kubik aja, nggak perlu dikali lagi. Yang dikali 10 pangkat itu yang untuk di kolomnya aja. Oh iya, tapi kalian maksud saya jangan sampai keliru loh di sini kan kalian bikinnya cuma 3.000 aja, padahal ini kan 3.000-nya 3.000 juta kan. Gitu maksud saya. Takutnya nanti kan kalian oke lah, kalian pakai permisalan, jadinya akhirnya pakai volume maksimumnya permisalan kan. Nah, kalian nanti bikinnya 5.000 gitu loh. Padahal ini kan 3.000 ini bukan 3.000, padahal 3 juta. Nanti di perhitungannya juga, makanya di perhitungannya di kolomnya itu disesuaikan kan, harus dipangkatin 6 kan.
Yang ini Kak, yang tadi yang luas permukaan air waduk kan dia pakai maksimum minimum 3.000 sampai 1.200, tapi ke bawahnya misalnya beda, itu makanya yang tampungan awal bulan atau apa tadi yang Karida mau ditanyain yang itu juga. Yang mana? Yang luas permukaan air waduk. Ah, Di tabelnya kan dia beda ya Pak. Kalau untuk yang di buku tuh dia ke bawahnya beda hasilnya. yang mana? Yang kolom 20 yang udah di tabel. Oh ya, Dia kan ke bawahnya hasilnya beda. ya beda. Terus itu Terus? pakainya yang volume waduk awal sama akhir bulan Januari atau pakai datanya yang di tampungan awal bulan total dan terjadi. Awal bulan apa itu? Ini yang dipakainya untuk apa nih? Dia yang dipakai untuk apa dulu? Yang luas permukaan waduknya Pak. Luas permukaan waduk untuk menghitung kemana nih? Oh, Permukaan pakai yang air maksimum, waduk. maksimum. Volumenya volume maksimum. Iya, Tapi kalau di buku tuh dia apa yang penjelasannya 3.000 plus 3.000 per 2. yang mana? Di kolom 20 ya? Kolom 20. Ya, dia pakai volume waduk rata-rata bulan sebelumnya. Volume akhir bulan sebelumnya plus volume bulan yang dihitung. Iya. Oh. Berarti kalau ini kalian mengambil anu aja, karena kan kita belum ada nih. Jadi kita pakai yang awal bulan di bulan Januari sama, tapi kalau kalian mau ngitung yang sama seperti ini juga, kalian cuman mau berarti kalian harus hitung juga yang di kalian harus hitung juga di bulan Desember kalau emang mau. Tapi kalau enggak, kalian pakai aja yang akhir bulan, yang awal bulan Januari, sama pakai yang Desember yang di akhir aja. Yang di Januari sama yang di akhir. Januari sama akhir. Tahapan awal nih. Oh iya kan. Ya ini. Ya nih. Ya. Iya. Bener. Ini kan karena mereka ini kan ngitung dulu tuh jadi kayak ibaratnya tuh kalian tuh berarti ngitung dulu yang di bulan Desember. Berarti kan ibaratnya di akhir bulan Desember tuh kalian hitung nih. Nah, akhir bulan Desember maksudnya di Desember 2024, 2025 misalnya ya. Nah, di Desember 2025 itu sebagai patokan untuk perhitungan kalian yang awal akhirnya ini. Berarti gampangnya gini aja deh.
Kalian pakai aja debit maksimum berdasarkan ini aja deh. Berdasarkan volume maksimum. Tapi Berarti itu kalau nggak ini di- berarti ini bentar. 16, 17. nggak dipakai yang tampungan awal bulan, Pak. Bentar. Awal bulan total terjadinya. Hmm. Kan tampungan ini berarti tampungan oke. Oh, yang tampungan awal bulan ini kita nggak usah pakai aja, nggak usah pakai. Tapi kalau di bukunya tuh dia ada yang penjelasan yang ini apa? Kolom 20 kan A dikali VF pangkat B kan, Pak. Nah, A-nya kan udah ketetapan 2,15 dikali 3000 plus 2908,96 per 2 itu nilai itu tuh ada di kolom yang si tampungan awal Tampungan bulan. awal bulan ya. Iya. Tapi dipakainya kayaknya nilai yang akhirnya karena nilai yang terjadinya karena setelahnya itu pas udah di 1200 ke bawahnya jadi sama semua itu dipakainya yang tampungan awal bulan aja atau gimana? Iya sama semua ini. Jadi luas permukaan air waduk ya. Oh, iya paham saya. Oh, udah, gini aja. Oh, ini gampangnya gini aja nih. Karena ini kan baru paham saya. Nah, karena ini nih. Gini. Akhirnya saya paham. Ini kan karena mereka kan waduknya itu udah ada. Jadi mereka tuh udah tahu nih tampungan awal bulan, tampungan waduk sebelumnya. Nah, karena di sini karena kita nggak ada, jadi yang ini nggak dipakai, nih nggak usah dipakai jadinya nih. Yang 3000 itu, Pak. Ya. Nah, itu dihapus berarti. Ya, dihapus saja sampai ke depan. Kita kan merencanakan, nah kalian tuh pakainya dan pakai delta S-nya aja nih. Jadi rencana keluarnya berapa, outnya berapa, cut-nya berapa. Sama si delta S-nya. Ya kan? Nah, sama cari kalian cari kiwaduknya nanti. Kiwaduk tuh berdasarkan luas waduk kalian, rencana luas waduk kalian untuk menampung luas genangan kalian. Luas area waduk itu kan berdasarkan berdasarkan apa namanya? Kebutuhan air kalian. Tapi tampungan awal bulannya tetap ada atau Nggak ada. terus untuk nyari luas permukaan air waduknya tadi? Permukaan luas air waduk itu berdasarkan volume kebutuhan air kalian aja. Volume kebutuhan air kalian berapa? Berarti debit, berarti untuk mencari luas berarti debit dibagi sama ketinggian rata-rata kalian. Ketinggian rata-rata yang kata kamu tadi Rida, mencari tinggi bendungan, tinggi bendung, berarti berdasarkan elevasi terdekat. Misalnya kalian ngambil nih, gini, coba kamu, saya nggak bisa ya. Saya coba share screen dulu ya. Mencari luasan nano ya. Saya pakai bentar. Nggak mau. Benar.
Pak mau nanya dulu boleh Pak? Apa? Silakan. Itu berarti untuk kolom 18, 19-nya nggak perlu ada ya Pak? Nggak usah lah. Soalnya dia kan nyambungnya ke kolom 16 sama 17. Iya, iya. Jadi mereka kan kita harus perlu tahu dulu tampungan awal kalian kita berapa. Kita kan nggak ada, kita merencanakan kan. Berarti langsung ke yang luas permukaan aja ya Pak? Iya. Berarti, nah gini ya, mencari tingginya itu, ini nggak bisa di zoom ya. Ini gini ya, mana nih? Ini anggap kan sungai kalian kalau lihat dari dari potongan vertikal ya, samping. Kalau dari atas kan gini ya, rata ya. Berarti kalau kita potong di tengah, ya kan? Berarti kan sungai itu gini kan? Ya kan? Iya. Nah, berarti kan kalian prediksikan ketinggian waduk bendung waduk kalian itu berapa? Misalnya tingginya segini 2 meter ya, anggap 4 meter 4 meter ini. Ini anggap 4 meter. Nah, 4 meter. Anggap ini luasannya kalian 4 meter, luasan ke belakang ini ke titik tertinggi ini itu berapa? Berarti gini. Seperti nanti segini. Nah, sampai di sini itu panjangnya berapa? Nah, nanti luasan areanya akan mengikuti nih. Berapa luas. Jadi kalian cari dulu rata-rata tinggi ini berapa, luasannya akan ngikutin. Gitu. Anggap tinggi rata-ratanya ini kalau di sini kan 4 meter udah pasti ya. Anggap tinggi rata-ratanya itu 3 meter 3,1 meter. Nah, debit kalian tuh berapa? Debit anggap 300. Ya kan? Nah, dibagilah ini. Dapatlah luas genangannya berapa. Jadi luas genangannya akan secara otomatis dapat. Gampangnya lagi, bentar. Coba kita Mungkin share screen gambar yang waduk bendung saya kali ya Pak? boleh. Saya stop dulu ya. Sambil saya buka Google Earth juga. Ini mungkin kayak gini ya Pak? Bentar. Mana? Mana tadi? Yang Mana? kayak begini. Jadi ini kan tinggi si bendungnya nih ya Pak? Ya. Ini tinggi tinggi muka air di hulunya. Ya, betul. Berarti kita harus mengetahui tinggi di sininya dulu. Ya. Oh iya, kalian kan udah belajar irigasi dan bendungan ya? Bangunan air ya? Oh iya. Iya, ini. Benar. Oh iya, Zakia yang belum dapat ya. Di kakak semester depan dia baru dapat. Berarti kalau ini untuk ngelihat ininya tuh dari tinggi rata-rata permukaannya kan? Iya, tinggi rata-rata. Tinggi rata-rata elevasi sungainya kan jadinya kan? Iya. Iya. Dibagi debit kalian. Berapa luasannya itu nanti? Udah? Ada lagi? Yang lain ada yang mau nanya nggak?
Soalnya kan saya baru ingat juga kan kita kan di sini tuh merencanakan merencanakan waduk kan, bukan menghitung elevasi ketinggian waduk yang sudah ada. Jadi kita ingin mengetahui kalau kita bikin waduk tuh di sungai itu bisa nggak sih, cukup nggak sih airnya, apa limpasan genangannya meluas gitu. Nah, kalau limpasan genangan meluas, nah di kesimpulannya nanti kalian kasih tahu berdasarkan perhitungan, ya kan? Berdasarkan perhitungan kalian tidak dimungkinkan dibikin waduk di daerah tersebut karena luas genangannya dapat mengakibatkan genangan di daerah pemukiman. Karena itu di sungai tersebut tidak bisa dibikin waduk tampungan air bersih ataupun air irigasi. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang masih bingung nggak? Halo? Ini saya ditinggal sendiri nih kayaknya. Enggak Pak, saya masih bingung aja sih Pak untuk ngelihatnya. Karena kan berarti kita harus nyari si ketinggiannya juga kan. Ya, ketinggian rata-rata. Kalian ambil sampel aja, ngambil dari Google Earth. Dari Google Earth Pro. Kalau di Google Earth gimana caranya Pak? Itu properties kan bisa tuh. Kalian tarik garis di elevasinya. Bisa Kak, bisa nanti. Bentar, saya coba satu ya dulu ya. Mana sungainya nih? Mana sungainya ini? Sungainya nggak kelihatan lagi. Coba Sungai Cisadane Pak. Saya nyari sungai nih, ketemu masalahnya. Cisadane pun nggak ketemu, di mana nih? Nah, ini sungai. Nah, ya. Ini tertendahnya 37, tertingginya itu 40. Nah, ini nih. Ini 46. Gini. Mungkin ya, tapi ya kalau nggak salah yang rombongan udah saya jelasin ya. Ya. Ini ya. Kalau nggak pakai ArcGIS bisa juga untuk kalian tahu cari elevasinya, atau Google Earth Pro ya paling lebih akurat daripada apa namanya? Gimana ini? Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini ya. Ini daratan. Saya nggak tahu nih sungai apa nih. Ini sungai, yang atas ini sungai. Nah, yang sungai itu ini ya. Kelihatan ya, ada 2 ya garisnya ya. Nah, di sungai di daratan dulu. Daratan ini kan berarti nih dilihat nih, elevasinya itu dari hilir ini kan 68, 46 kan ya. Sampai 94 tertingginya kan ya. Nah, sedangkan di sungai nanti kalian lihat ini. Nah, di sungai itu nih. Nah, elevasi. Nah, ini dia sungai. Di hilir itu 37, di hulunya
Kita ngambil tertinggi aja, di hilirnya tuh 41. Ini turun dikit nih. 41 juga nggak nyampe 41 biasanya nih. Ya 41 nih, 41. Ini 40. Nah, ini kan berarti ada perbedaan elevasi kurang lebih 4 sampai 3 meter kan dari hulu sampai hilir kan? Gitu. Atau kalau kalian mau sedikit lebih akurat tuh ya pakai pakai ArcGIS ya. Pakai data kontur. Data kontur sungai itu. Tapi kalau pakai ini juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian jelasin aja dapat datanya nanti dari mana. Gitu. Gitu. Jelas ya? Ada lagi? Jadi kan dari situ kan kalian dapat estimasi tuh, oh berarti oke. Nah dari kalau kalian ingin menyesuaikan sama tinggi daratannya juga bisa kan, tinggal ngambil aja di daratannya. Kayak tadi tuh didapat tuh di daratannya tuh terendahnya itu 54 meter kan. Berarti kan masih ada gap jauh tuh. Berapa tingginya itu tinggal kalian anu juga. Nanti apa namanya tuh kalian ambil aja daratan tertinggi sedikit lebih tinggi itu berapa. Karena apa? Karena setidaknya itu bendungan itu apa namanya? Kalau bendungan waduk operasi air untuk irigasi itu 5 meter. 1 meter dari daratan ketinggiannya bertambah 1 meter dari elevasi awal. Ya. Tapi kalau untuk irigasi itu 4 meter cukup, tapi kalau 4 meter sampai 5 meter itu biasanya ketinggiannya. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk bendungan itu sampai biasanya rata-rata tuh ini secara umum aja ya 6 meter sampai 8 sih ketinggiannya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Udah sih Pak, untuk yang bingungnya itu aja sih Pak. Belum ada lagi. Nah, tapi sekarang udah masih bingung atau gimana? Mau dicoba dulu deh Pak. Oh ya udah, coba dulu ya. Yang lain mungkin ada yang mau nanya, kelompok Meka, Adel. Mefril tuh Pak, mungkin mau nanya, dia join Jimit. Boleh? Sebelum azan maghrib nih kita istirahat dulu habis itu kalau azan. Kalau kebutuhan sungai itu dilihatnya kayak gimana Pak? Kita masih pakai sesuai buku. Kalau kebutuhan sungai, oh iya ntar ya, saya lihat dulu ya. Kebutuhan sungai. Kebutuhan pemeliharaan sungai ya.
Masih pakai, masih pakai. Yang kebutuhan air sungai masih pakai. Karena itu kan pemeliharaan waduknya nanti. Ada lagi? Pak, kalau ketinggian elevasi sungainya itu 14 meter itu normal kan, Pak? Tinggi banget itu 14 meter. Soalnya sungainya sungai besar sih, Pak, lumayan. Oh, sungai besar. Iya. Bandingin aja sama tinggi daratannya itu berapa kira-kira. Ambil sampel aja di Google. Nggak harus sampai survei. Saran saya itu kita jangan nganu dulu, apa namanya itu, jangan sampai genangannya jangan sampai terlalu luas gitu loh. Kalau genangannya jangan terlalu luas kan tingginya harus tinggi ya. Kedalamannya harus tinggi ya. Sorry. 14 meter. Terlalu tinggi sih itu. Tapi kita lihat dulu. Maksud saya gini, artinya di sini itu kalian jangan sampai harus memenuhi, tidak harus memenuhi gitu loh. Saya nggak minta kalian harus memenuhi, karena kan kita di sini merencanakan waduk ya kan ya, merencanakan waduk untuk air irigasi gitu loh. Jadi nggak harus memenuhi. Tadi untuk nilai kebutuhan sungai dilihat dari mana, Pak? Pemeliharaan itu berapa ya standarnya itu ya? Kalau nggak salah ada standarnya itu. Saya lupa juga. Persamaannya sama itu, cuman standar kebutuhannya juga, standar kebutuhannya aja sih. Untuk pemeliharaan itu berapa? Coba kalian cek dulu deh. Standar untuk pemeliharaan waduk itu berapa sih? Gitu loh, kebutuhan airnya. Berapa meter kubik? Pemeliharaan tuh kayak seperti kalau ada lumpur tuh kan ya. Kan di waduk itu ada namanya kantong lumpur. Nah, untuk kantong lumpurnya itu untuk bersihin kantong lumpurnya itu butuh air berapa besar gitu loh. Nah, atau aja kalian pakai aja yang itu. Pakai yang apa namanya? Pakai yang standar dari buku itu aja. Yang 0,2, Pak. Iya. Kalau memang nggak ketemu nanti ya. Oke, siap. Ada lagi? Tapi ini untuk elevasi dasar kayak kantong lumpurnya nggak perlu kan, Pak? Nggak perlu. Kita di sini nggak sampai ke situ dulu. Kita untuk ngecek apa namanya? Untuk ngecek waduknya tuh bisa apa enggak gitu loh. Apa namanya? Di daerah tersebut bisa apa enggak itu dibangun waduk gitu. Pak, tadi untuk yang ketinggian elevasi sungai sama daratan itu apa, Pak, perbedaannya? Maksudnya perbedaannya? Iya, tadi kan kayak kata Bapak itu ketinggian kan. Kalau yang 14 meter. Terus harus dibandingin sama yang daratan itu. Gini, maksudnya saya gini. Kalian lihat tuh kan sungainya, itu ketinggian sungainya tuh dari dasar sungai ketinggian daratannya itu berapa? Nah, kalau ketinggiannya 5 meter, nah kalian coba bikin dulu
Kita istirahat bentar ya. Azan ini tempat saya. Oke. Habis Baik, azan Pak. kita lanjutin lagi. Oke, siap, Pak.